Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan begitu agar cita-cita ini juga bisa tercapai? Terima kasih. Kita-kita ini sebetulnya berharap cita swasembada ini betul-betul lahir batin. Kita harus serius. Artinya serius apa? Kita tidak bisa berbuat sendiri kalau tidak ada campur tangan yang positif dari pemerintah. Saya bilang campur tangan yang positif. Kita harus kembali kepada awalan kita ini bahwa kita mau swasembada. Apa swasembada? Perlu saya sampaikan bahwa swasembada itu adalah produksi kita bisa memenuhi kebutuhan kita, gitu aja. Kita itu kebutuhan kita, baik produksi maupun konsumsi. Konsumsi saja kita butuh kurang lebih sekitar 2,8 sampai 3 juta lah paling banyak itu. Udah paling dulu dengan 200.000 hektar tanaman kita pada saat tahun 1929, dan mohon maaf, ini dicatat dalam buku sejarah histori internasional sugar. Jadi tahun 29 pernah menjadi eksportir terbesar kedua di dunia. Yang nomor satu Kuba tahun itu. Produksi kita dari 200.000 hektar bisa menghasilkan 3 juta ton gula satu tahun. Jika kita bisa ekspor. Sekarang tanaman kita itu 440.000 hektar. Kita cuma menghasilkan 2,2, jauh daripada produksi nasional kita pada saat itu. 1 hektarnya kita cuma 5,2 juta. Maka kita harus awali ini benar-benar serius. Jangan bunuh harga gula pada saat kita panen seperti impor yang berlebihan. Impor kita ini sebetulnya kan berlebih. Coba kalau saya bicara begitu, wah gulanya kurang di lapangan kok impornya lebih. Karena apa? Kita harus atur manajemen impor ini sehingga impor itu bisa masuk di pasar pada saat kita butuhkan. Jangan seperti sekarang. Kita butuh impornya paling berupa raw sugar. White sugar saja sampai dengan pertengahan bulan Maret saya cek yang dapat impor white sugar, yaitu PTPN 3 Holding. Belum bisa konon katanya masuk pasar, masih ada syarat administrasi. Ini udah bulan Maret, impor white sugar yang tinggal langsung jual nggak bisa masuk pasar. Ini tidak benar ini harus kita benahi. Nah, oleh sebab itu yang kedua, kebutuhan petani ini harus dipenuhi. Kebutuhan kita tentang pupuk bersubsidi sekarang udah diganti non subsidi. Kalau pupuknya non, bibitnya harus berikan bibit yang bagus, kreditnya harus bagus, termasuk sarana pengairan. Saya usul juga barangkali ada pihak pemerintah yang mengaji ini. Jangan kita sibuk membuat dam-dam atau waduk-waduk baru, sementara dam atau waduk lama kita yang itu secara historis mengaliri sawah-sawah kita yang kita tanami padi, kita tanami komoditas pertanian, tebu dan lain-lain, justru itu waduknya tidak diperbaiki, salurannya tidak diperbaiki. Contoh di desa saja di 3 waduk, yaitu mengaliri kurang lebih 1.500 hektar. Waduknya fungsinya tinggal 20%. Ini harusnya direvitalisasi juga. Jangan kita sibuk membangun yang baru, tapi yang lama kita tidak pelihara. Sehingga nanti peningkatan produktivitas kita akan kembali bagus. 1 hektar kita minimal kalau kita bisa menghasilkan 10 ton aja, tidak 15 ton. Jadi harus di sana rumusnya. 10 ton saja, maka 450 kita bisa menghasilkan 4,5 juta. Kita udah swasembada kalau itu. Baik, artinya banyak yang harus diperbaiki begitu ya Pak ya, agar tadi produktivitas untuk gula di dalam negeri ini juga bisa semakin meningkat dan tentunya juga diikuti dengan kualitas yang tidak kalah begitu ya. Terima kasih sekali Bapak Sumitro Samadikun selaku Ketua Umum dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sedikit, tambahan sedikit boleh, sedikit aja. Ya. Sedikit aja, setengah menit. Kami mohon Dewan Gula Indonesia yang tahun 2014 bulan Desember kalau tidak salah itu dibubarkan. Supaya dibentuk lagi Dewan Gula Indonesia di mana tempat disitulah kita bisa saling bertukar pikiran dan mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang tidak benar dari seluruh stakeholder. Sekarang udah nggak ada Dewan Gula, tolong ini pemerintah hidupkan lagi yang lembaga yang macam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.